Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Iya. Ada yang tetap semangat, ada yang sudah lemes, yang bukan sudah lemes. Masih semangat karena kasih pecel, Bu. Yang Lupa lemes, tadi belum nyanyi. yang lemes sudah makan siang belum? Sudah lapar Alhamdulillah. lagi. Belum 2 kali, Bu. Ya, makan siang ataupun sarapan itu butuh kita lakukan ketika kita mau belajar anak-anak. Untuk nutrisi tubuh kita dan nutrisi otak kita untuk menyerap pelajaran hari ini. Ya, jadi saya harapkan setiap kali berangkat sekolah kalian sarapan terlebih dahulu biar otak sama tubuh kita punya tenaga untuk belajar setiap harinya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, coba periksa dulu kelasnya. Maksudnya Ibu adalah bangku kalian, laci meja kalian, ada sampahnya apa tidak. Biasanya kalian habis Ya, Bu. sampahnya ditaruh aja. Sudah dibersihkan tadi waktu piket, Bu. Oh, sudah bersih semua ya? Ya. Sudah, Bu. Jadi usahakan dimanapun kita berada, tadi. melihat sampah, kita pungut, kita buang ke tempat sampah, biar terbiasa hidup bersih dimanapun kita berada. Baik, kalau sudah bersih semua, buku tulis, alat tulis, tolong disiapkan, dikeluarkan semua. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak, hari ini masih materi yang sama dengan pertemuan minggu lalu, yaitu kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ini lanjutan dari yang kemarin. Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Agak lupa, Bu. Kayak kemarin. Yang kemarin saya coba ingat dengan tampilan video berikut ya. Kelihatan ya, teman-teman? Ya, kelihatan. Belum di-share, Bu. Oh iya, maaf. Bentar ya. Ya, Bu, siap. Ada gangguan ya, Bu? Oh, maaf ini ya, sebentar. Ada gangguan dengan videonya, saya lanjut aja ya, nggak pakai video apa. Ya, di-share aja, Bu, di-share. Kelihatan ya? Videonya belum kelihatan. Belum nampak gambarnya, Bu. Belum diklik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah. Tidak kelihatan ya, anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum diklik kisah teladannya, Bu.
kelihatan? Belum. Belum, Bu. Oh, Nah, tadi kelihatan, Bu. kelihatan tadi ya? Ya, kembali lagi. Ya, saya coba ulang ya. Ya. Kelihatan? Udah Ya, Udah, sudah, Bu. Bu. kelihatan. Untuk mengingat pelajaran yang lalu, karena masih satu materi yang sama, kita coba ulas singkat aja. Kita untuk mengingat saja ya, anak-anak ya. Ya. Nah, supaya kalian bisa menjelaskan kisah menyembah berhala, Nabi Ibrahim mengalami keresahan batin yang luar biasa. Kemudian ia menyepi dan menyendiri. Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diperkenankan melihat kekuasaan Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mencincang 4 ekor burung, kemudian mencampurnya. Mudah baginya. Nabi Ibrahim melihatnya sendiri, hatinya semakin mantap, keimanannya semakin kuat. Dalam berdakwah, Nabi Ibrahim berusaha penolakan keras dari ayah dan kaumnya. Hanya sedikit yang mau mengikutinya. Hingga pada suatu dan meninggalkan yang paling besar dengan mengalungkan kapak di lehernya. Karena kejadian tersebut, Nabi Ibrahim dihukum, yakni dibakar hidup-hidup. Atas kuasa Allah, Nabi Ibrahim tetaplah hidup dan utuh tanpa terluka sedikit pun. Nah, itu penggalan materi pada pertemuan yang kemarin, anak-anak. Ya, Nah, Bu Guru sudah ingat, Bu Guru. Siapa sih Nabi Ibrahim itu? Lahir di mana? Di zamannya siapa? Ya, Zaman kira-kira Raja Namrud. Raja Namrud. Namrud. Ya, alhamdulillah. Masih ingat Ayahnya semua? bernama Imron. Punya anak namanya Ismail. Punya bapak seorang pembuat berhala, Ibu. Namanya Imron. Ya, anak-anak. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini ya, dan kompetensi dasarnya masih sama dengan yang kemarin, yakni yang pertama memahami kisah teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, menceritakan kisah teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian tujuan pembelajarannya siswa dapat menjelaskan kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siswa dapat menceritakan kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kurang lebih itu tujuan pembelajarannya, anak-anak. Nah, sekarang sebelum Ibu memulai materi yang selanjutnya, coba kita perhatikan di sekeliling kita. Kita perhatikan di sekeliling kita, apa saja hal-hal yang terkait dengan kisah teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, coba sebentar berpikir, melihat kejadian-kejadian sehari-hari. 1 menit saja. Apa, anak-anak? Ah, ini bukunya. Sudah Ibu simpulkan kira-kira sama apa enggak? Apa Bu Guru itu? Nah, coba dibaca Ananda Nur Solihin. Ya, Bu. Hal yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang pertama adalah taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tetap sholat pada waktu sakit. Yang kedua, taat pada orang tua. Yang ketiga, sabar ketika terkena musibah, Ibu. Nah, bagus. Nah,
itulah yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan kisah beliau. Nah, sekarang untuk materi selanjutnya, Ibu akan tampilkan gambar. Ya, gambar ini, ya, ini menggambarkan pelajaran hari ini. Di sini coba, ini kira-kira gambar apa Ananda Siti Jaria? Sepertinya orang sedang berdakwah, Ibu. Oh ya, bagus. Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berdakwah. Selanjutnya, ini gambar apa? Ananda Hidayatul Mustafidah. Itu ayahnya Nabi Ibrahim yang pekerjaannya membuat berhala, Bu. Ah, bagus. Selanjutnya, ini gambar apa? Ananda Sri Umami. Ya, Bu. Gambar apa itu? Gambar Nabi yang dihukum oleh Raja Namrud yang mau dibakar. Ya. Ya, selanjutnya ini gambar apa? Ananda Fahrudin. Ada yang bisa? Itu Gambar? Ananda Nur Solihin saja. Ayo, ini gambar apa? Ada unta sama ada bayi digendong ibunya itu, Bu. Ya, bagus, memang betul. Ada unta dan bayi yang sedang. Ya. Nah, yang terakhir. Gambar apa? Ananda Siti Jaria. Sepertinya ada apa, Bu, ya? Kalau kaitkan dengan Nabi Ibrahim mungkin itu Nabi Ismail, Bu, mungkin kok ada air itu. Ya, betul sekali. Ini gambar Nabi Ismail waktu masih bayi dengan ibunya, ya. Untuk selanjutnya kita akan bermain kartu cerita. Caranya kita buat kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, seharusnya bisa lebih banyak, 3 kelompok. Yang pertama kelompoknya Ananda Siti dan Ananda Fahrudin. Yang kedua kelompoknya Ananda Reza dan Sri Umami. Yang ketiga kelompoknya Ananda Nur Solihin dan Ananda Hida. Silakan buat kelompok Ya, Bu. masing-masing. Ya, sudah mendapatkan Sudah, tempat Bu. melingkar. Sudah, Bu. Melingkar. Kemudian, nah, ini Ibu punya kartu cerita. Ini kartu, kemudian ini kubus. Caranya nanti, jadi setiap kelompok maju satu untuk mendapatkan kartu. Dengan cara melempar kotak kubus ini, nanti keluar warna apa sesuai dengan kartunya. Di balik gambar ini ada warna nanti yang sesuai dengan warna yang kotak yang ada di sini, ya. Sudah, silakan maju satu persatu. ya, Bu. Sudah siap? Kelompok satu ambil kubusnya. Kelompok satu ambil kubusnya, keluar warna biru. Nah, ini Ibu kasih warna birunya 2. Kemudian kelompok 2. Apa, Bu, dulu? Kenapa? Enggak, Warna ya, kita biru tuh warna apa gitu? warna biru. Iya, di balik kartu ini ada warna-warni nanti yang kita sesuaikan dengan warna kubus di sisi masing-masing. Jadi ketika Ya, Bu. kubus Ya, Bu. lanjut kelompok 2 sudah warna kuning merah. Kelompok 3 ada warna coklat, oranye, ya. Sudah, jadi kalian dapat kartu, di situ ada gambar bermacam-macam. Nah, gambar itu isinya adalah penggalan-penggalan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Nah, tugas kalian adalah berdiskusi dan menuangkan kisah dalam bentuk tulisan, ya.
Masing-masing kartu kalau dapat gambar seperti gambar yang tadi Ibu sudah tampilkan, tolong disampaikan dalam bentuk tulisan. Diceritakan istilahnya, ya? Ya. Paham semua? Paham, Paham, paham. ya? Sudah paham semua. Jadi waktu 5 menit, silakan dimulai. 5 menit dari sekarang. Oke. Sama apa ya? Udah. Sudah Bu Guru. Sambil loh ya. Paketnya tadi ya. bisa sambil buka buku paket. Oh. Biar nanti penceritaannya itu lengkap. Sama nasane ya. Ada bukunya. Kita Pak Guru aku. Tapi darurat ya. Sudah ya? Udah, Bu. Nah, sekarang maju. Kelompok 1 maju bergantian untuk mendemonstrasikan ya atau mempresentasikan hasil telaah dari gambar-gambar yang sudah kalian dapat ya. Langsung saja kelompok 1 silakan bergantian. Kemudian kelompok 2 selesai dan bergantian. Selanjutnya kelompok 3. Ini kita mau praktek ngajar ini dinilai oleh dosen. Sudah selesai semua ya. Ya, Bu. Udah, Bu. Bagus semua. Ya, Bu Guru. Sudah bisa menceritakan, bisa menjelaskan tentang cerita di balik gambar-gambar yang tadi Ananda dapat. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama tentang gambar-gambar yang kalian dapat tadi. Silakan ya. Dibaca gantian secara bergantian. Kesimpulan pelajaran hari ini dimulai dari urutan absen. Nah, urutan absen Ananda Fahrudin tadi, kan? Absen pertama. Absen pertama ya, dibaca. Kesimpulan pelajaran ini yang pertama, dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah hanya sedikit yang mau mengikuti. 2. Menghancurkan berhala dan menyisakan yang paling besar dengan kapak di lehernya. Yang ketiga, berdebat dengan Raja Namrud. Yang keempat, dihukum bakar hidup-hidup. Yang kelima, lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Yang keenam, ditinggal di tempat yang tandus. Dan akhirnya yang ketujuh, mencari air dari Safa ke Marwah dan keluarnya air Zam-Zam. Guru, Anak, kesimpulan pelajaran kita adalah ini. Jadi kalian tentu sering mendengar penggalan-penggalan kesulitan. Nah, setelah belajar dari terus kamu sesi tidak apa kira-kira hikmah atau manfaat yang kita dapat. Apa yang hikmah yang kita dapat dari pelajaran Nabi Ibrahim? Silakan Ananda Siti Fajriah ini dibaca. Saya Bu Guru. Ya. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah teladan Nabi Ibrahim adalah satu, selalu berbuat kebaikan. 2. Selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. 3. Berkesunutan terhadap ketentuan Allah. 4. Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh. Kelihatannya kok capek semua ini. Capek ya? Ya, Bu Guru. Nyanyi, sudah lama, sudah siang, Bu. Nyanyi, Bu. Oh, kalau nyanyi tambah capek, kita senam wajah aja ya. Oke. Ya, sudah ini sudah termasuk senam aja, Bu. Senyum-senyum sendiri, Bu, saya, Bu. Jadi biar wajah kita enggak tegang, biar
dikasih nama wajah seperti ini. Jadi kalau saya bilang tunjukkan wajah manis, nah tunjukkan sewajah semanis mungkin. Tunjukkan wajah marah, marah. Tunjukkan wajah cantik. Nah seperti itu ya, bisa yang bersama-sama. Jadi ekspresi kita berbeda, enggak apa-apa. Tapi intinya kalau marah ya marah. Seperti itu bisa ya? Ya Bu. Ya, Bisa. 1, 2, 3. Tunjukkan wajah marah. Tunjukkan wajah manis. Tunjukkan wajah melas. Ini kasih. Sudah Bu. Ya, Ini Bu. Biar wajah. Bukan aja lulus PPG. Wah. Mantap. Amin, amin ya Allah. Amin. Seperti itu kira-kira ya. Nah. Bu, izin ke belakang Bu sebentar ya. Silakan. Anak-anak, untuk ngetes, untuk menilai kemampuan kalian dari menyerap pelajaran hari ini, punya 2 tugas. Jadi, yang pertama, ada soal, ya. Soal ini kita kerjakan sekarang dan nanti dikumpulkan sekarang juga jawabannya. Nanti ada soal atau tugas yang harus dikerjakan di rumah, ya. Yang nomor 1, silakan dibaca dan dijawab oleh Ananda Sri Mami. Silakan nomor 1. Bu, apakah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, apa Ananda? Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak mempan dibakar. Ya, tidak mempan Tidak. dibakar api. Ya. Yang kedua, soal kedua, silakan Ananda Siti Jaria dibaca dan dijawab. Apakah yang dilakukan Hajar saat mencari air untuk Nabi Ismail? Berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Ya, bagus. Berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai 7 kali ya. Yang ketiga, silakan Ananda Nur Solihin dibaca dan dijawab. Sumber mata air apa yang muncul di dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam waktu bayi, yaitu air Zam-Zam. Betul sekali. Sumber mata air Zam-Zam yang sampai sekarang sumber itu tidak pernah kering dan dinikmati oleh seluruh umat Islam di dunia. Yang keempat, silakan Ananda Fahrudin. Tidak ada ya? Kemana? Ke belakang, lagi pipis Bu. Ya, Ananda Reza saja, silakan. Soal nomor 4, Ananda Reza. Nama tempat di mana Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Aduh, lupa. Siapa yang bisa bantu jawab? Hajar Ismail. Mekah, bagus. Jadi nama tempat di mana Nabi Ismail dan Hajar ditinggalkan itu adalah Mekah yang dulu merupakan tempat yang sepi, yang tandus, tidak ada orang. Tapi sekarang menjadi pusat kota tujuan dari umat Islam di seluruh dunia. Yang kelima, silakan Ananda Nur Solihin dibaca dan dijawab. Ya, saya lagi ngasih pecel 2 Bu ya. Siapakah nama istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang melahirkan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Siti Hajar. Ya anak-anak, jadi ulang lagi bahwa Nabi Ibrahim
mempunyai 2 istri, Sarah dan Hajar. Hajarlah yang melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari soal-soal ini, ya, kalian bisa menjawab semua, berarti saya anggap bisa menyerap pelajaran hari ini dengan baik dan benar. Ya, Bu. Nah, itulah anak-anak kisah di balik gambar-gambar yang tadi kita pelajari, di balik gambar-gambar yang sudah Ibu tunjukkan tadi, bahwa ringkasan kisahnya adalah seperti itu, dari bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah, ditolak, hanya sedikit pengikutnya, di Babilonia, di Irak namanya sekarang, kemudian sampai menghancurkan berhala, kemudian berdebat dengan Raja Namrud, kemudian dihukum, dibakar hidup-hidup, dan kemudian ada perintah dari Allah untuk membawa Hajar dan Ismail bayi ke tempat yang sepi, yang gersang, yang tandus, yang namanya apa tadi? Makkah, ya, disitulah beliau meninggalkan anak dan istrinya. Kemudian sampai Siti Hajar yang mencari air berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dan sekarang itu dijadikan salah satu ritual ibadah haji yang namanya apa? Sa'i. Bagus sekali ya, sa'i namanya. Dan yang terakhir adalah, ya, yang melahirkan Nabi Ismail adalah Siti Hajar, istri kedua, tapi Nabi Ismail menjadi anak pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian anak-anak, pelajaran hari ini bersambung lagi, belum selesai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, masih ada perintah penyembelihan terhadap putranya, dan kemudian perintah membangun Ka'bah. Itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Ya. Untuk tugas di rumah, ya, silakan ini kertas LKPD-nya, ya, LKPD-nya diisi. Ada 2 jenis soal, pertama isai, yang kedua seperti ini. Nanti ini ada tanda tangan Bapak Ibu kalian di rumah yang menegaskan bahwa kalian memang belajar dan mengerjakan tugas dari sekolahan. Demikian anak-anak, pertemuan kita kali ini semoga membawa manfaat, membawa berkah untuk kita, karena sudah belajar tentang kisah-kisah Nabi, kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran kali ini bisa dibantu ditutup doa oleh Ananda Nur Solihin. Silahkan. Terima kasih Bu. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, sudah selesai semuanya gitu Bapak, Masya Allah. Oh, plus untuk jenengan semuanya, luar biasa. Sudah selesai semua, kelompok 1, kelompok 2, maupun kelompok 3. Dan semua sudah terselesaikan dengan lancar dan baik, Masya Allah. Nggih, Bu Niswa, terima kasih semuanya untuk pembelajaran sudah bagus, persepsi tadi juga sudah dimunculkan dan sangat baik sekali persepsinya, karena biasanya tahapan ini itu yang sering sekali dilupakan. Jadi persepsi mengulang kembali materi yang sudah disampaikan, ya meskipun tidak lama, sebentar, itu sangat penting bagi anak-anak. Kemudian medianya juga sudah baik. Dengan media itu akan menciptakan suasana yang kondusif dan menantang. Itu apalagi kalau anak-anak SD itu paling suka dia bermain. Anak-anak siswa SMP saja itu ketika
pengalaman saya ketika mengajar itu, saya mencoba untuk mengajak anak bermain dengan bermain ular tangga. Itu senangnya bukan main. Jadi dengan bermain itu anak-anak sangat suasana itu sangat menyenangkan. Tidak terasa kalau pembelajaran. Jadi seperti